Awalnya debu sendiri, yang nama debu, ibu kan main harpa. One night I was sleeping and I woke up 4 times because I kept hearing. Negara-negara lain bisa kita lihat, 3 suku aja perang bersaudara berabad-abad gitu. Iya, Ya iya, kan, iya. sedangkan Indonesia Wonderful. It was so wonderful because, yeah, it was just accepted and sebenarnya ada saran buat kawan-kawan musisi. Pertama, ingat, Welcome to Sami Sami. thank you. This program is Sami Sami. That means you're welcome in English. Oh, yes. In this program we talk Sapa Musisi Indonesia and Salam Musik Indonesia. Because now Debu is a part of Indonesian musician. Yes. Mustafa told me you wrote so many lyrics, song for Debu, but before came to Indonesia, the name of the band is Debu or Dust. Dust on the road. Before Debu. Yeah. Way Yeah. long. Same meaning ya. the same meaning. Yeah. And that was way before itu saya sendiri nggak main, masih bocah gitu. Itu dulu orang Was tua. little. And it was named from the Rumi poem where he says he's going to be dust on the road of Layla's path, you know. So just dust on the road, and that's where it came from. Old song is came from life experience and it's real for you as a poet, yeah. Yeah. And where you got inspiration. It's because of the reflections that I have about life, and I hear them in my head, and I have to write them down. And one night I was sleeping, and I woke up 4 times because I kept hearing, and I use it on my phone to write the poems because hear them in my head, and I have to write them down, and so. It woke me up 4 times, and In one night? Yeah, in one night. I had, I think, 3 poems from that night. Yeah, It's great. yeah. Music meaning for you. Well, my mother was a musician. She played the violin, and when I was little, I wanted to learn the harp. I saw it once on television, and I just fell in love. And I don't know, music is such a deep expression of the soul, and it's international. You don't need language to convey the. So yeah, it's part of all of our soul, you know. Debu is bigger in Indonesia Mm-hmm. as a band or as the album of Debu is all people in Indonesia is they accept all the lyrics and the music what you feel Oh. when you know Oh, Debu is bigger in Indonesia. it was wonderful. It was so wonderful because, yeah, it was just accepted, and you know, we were singing about love, so you know, it was just wonderful to have it accepted in that way. Indonesia's been wonderful to us. Di Mustafa, ibu kamu luar biasa ya. Ya, Bersyukur kayak punya ibu oh, gini. sangat luar biasa. Saya baru sadar setelah ini, sampai kemarin kita juga bikin satu lagu judulnya Ibu Pertiwi. Haha. Kan ada haditsnya ibu baru bapak. Jadi itu saya lagunya kita minta, ya Allah biarkan aku bisa manjain ibu sebagaimana saya dimanjakan dari kecil. Pengen juga kepada Ibu Pertiwi kita juga meminta hal Iya. yang sama, bahwa biar kan dari dulu Indonesia sambutannya terhadap kita sangat luar biasa. Ya. Kita keliling mungkin lebih banyak dari orang Indonesianya sendiri, sampai seluruh pelosok-pelosok apa kita datang. Jadi niatnya sekarang biar bisa ajak ibu juga melihat semuanya gitu. Seperti itu. Tapi sebelumnya ibu sudah pernah ke Indonesia? Pernah dulu 14 tahun.
di Indonesia. Cuman banyak di rumah gitu, banyak. Oh. Ini. Awalnya Debu sendiri, yang nama Debu, ibu kan main harpa. Harpa is same like Sasando ya. Ya. In Itu saya masih nyimpan di kamar karena Mustafa sudah jadi warga negara Indonesia ya. Udah. Sekali lagi saya selamat. Siap, sama-sama. Gak akan saya sebentar lagi mau urusin ibu. Ya, harus jadi warga Indonesia. Oh yeah. Ya, supaya musik Indonesia semakin banyak variasi, lebih banyak cara menyampaikan cinta dengan musik. Karena Indonesia ini kan banyak culture, so many culture in Indonesia, from east, west, south, and tradition is different. Every place in Indonesia is different culture and different language. But when we play music, all people is enjoy. Dan juga satu hal, kalau di Indonesia, kalau kita sebenarnya patut menjadi panutan buat seluruh dunia, dan itu adalah bahwa dari 700 suku hidupnya anteng-anteng aja, enak malah. Mustafa tahu lah 700 suku di Indonesia. Saya nggak tahu. Ada sekitar 700 suku-sukuan. Nah, negara-negara lain bisa kita lihat 3 suku aja perang bersaudara berabad-abad gitu. Iya, Ya kan, iya. sedangkan Indonesia, makanya saya bilang sebenarnya patut dia menjadi panutan buat seluruh dunia gitu. Dan sebagai musisi harus kita suarakan itu ya. Harusnya. Dan sebenarnya ada saran buat kawan-kawan musisi. Pertama, ingat, ini minta maaf sebelumnya saya ngomong, tapi ini karena udah 20 tahun di sini, saya udah jadi warga negara sini, ini. dan saran saya hilangkan cengengmu, itu satu. Ya, dalam arti boleh kita menjadi perasa biar itu menjadi ekspresi keluar di musik. Tapi kadang-kadang kita ngelihat karena udah dari kecil udah Ibu Pertiwi manjakan luar biasa. Iya. Belum tahu sulit-sulitnya apa segala macam. Ini kan kita lihat dari tanaman aja, udah orang matahin dikit ditanam dia akan tumbuh lagi. Ya, itu. Nah, jadi itu satu. Artinya kalaupun harus cengeng, biarlah itu berupa karya gitu. Nah, yang kedua sebagai musisi sebenarnya adalah bahwa ekspresikan dirimu. Dan kalau perlu belajar bahasa-bahasa yang lain karena Iya. dalam arti Indonesia itu secara keseniannya itu sangat luar biasa. Iya. Dan sangat pasti dihargai, sangat luar biasa di luar itu. Mungkin karena belum, sekalipun bahasanya andai saja dia nggak bisa bahasa, Iya. tapi musik yang berkaraktermu jangan dihilangkan karakter Indonesianya. Iya. Karena itu sering kita lihat orang mengejar pasar, dia Lupa. merasa harus dihilangkan itu. Iya, itu dia. Padahal nggak perlu. Kalau dia bicara pasar yang sekitar mungkin nggak cocok, tapi itu bentuk sanjungan terhadap tanah kelahiran, itu bentuk sanjungan Apresiasi juga, ya. apresiasi Ya. terhadap diri gitu. Respect your culture, respect yourself. That's right. Dan ya pernah saya lihat ini movement ya, mungkin mereka movement di luar tuh ada namanya satu program namanya Playing for Change. Ya. Playing for Change itu musisi dari seluruh dunia, mereka bermain dengan warna musik aslinya dengan lagu yang sama. Yeah. But when they sing in Nepal with Nepal style, Yeah, right. but maybe the song is from Bob Marley, maybe One Love, Right. but in Nepal style, in Arabian style. Right. Yeah, and it's wonderful. Dan Indonesia sebenarnya bisa mengadopsi itu ya, Sangat luar biasa. bahwa ketika di Papua orang mungkin bisa menyanyikan lagu Aceh Ya. dengan gaya Papua. Benar. Ya. Itu satu sebenarnya saya baru, karena zaman sekarang kan ini sebenarnya buat para musisi kalau dia paham ya. Dulu sangat penting media. Bukan kita Ya. remehkan sekarang enggak, Ya. tapi dulu sangat penting karena satu-satunya media keluar adalah media mainstream. Iya, benar. Sekarang enggak begitu. Kita langsung berurusan sama pecintanya langsung. Iya, gitu, dan ya. kita bisa tahu feedbacknya langsung ya. Benar. Dan fair. Fair. YouTube is fair ya. Iya benar. Jadi sehingga kalau dengan seperti itu biarlah dia berkarya, dan juga tadi jangan pakai mindset 10 tahun yang lalu di mana harus ada TV. Iya, Kalau iya, sekarang berkarya yang banyak-banyak, nanti dengan sendiri kamu ciptakan komunitas-komunitasmu yang pecinta-pecintamu dan lainnya gitu. Itu sebenarnya kalau saya pernah diskusi ini sebenarnya dengan Pak Haritano. Oh iya, tahu. Karena beliau kan 70% media mainstream. Dia pengusaha media terbesar. Ya, dan kita pernah bilang udah nggak diperluin gitu. Dia bilang tapi saya masih 30.000 karyawan gitu. Jadi harus diurusin gitu. Kita paham. Tetapi kalau bicara para musisi yang mau berkarya aja udah.
nggak usah dipikirin kalau diterima apa enggak, karena selama dia mungkin satu lagu hanya dapat 10 orang yang mencintainya, tapi dia berkarya terus, lama-lama dia akan menciptakan Semakin banyak karya yang dihasilkan, semakin banyak pencintanya. pencintanya, benar. Karena di musik sendiri kan dia music send love. Ya benar. Jadi That's it. ketika kita kasih cinta, di sebelah itu bersambut. That's right. Dan kalaupun enggak, kalau orang nyanyi karena cinta, Iya iya iya. dia bodo amat juga kalau diterima gitu. Kalau orang jatuh cinta, dia bertepuk tangan sebelah juga nggak masalah gitu. Kenapa? Karena dia nggak mengharapkan, dia menikmati rasanya aja. Iya. Gitu, ya. Kalau nggak diterima ya nggak masalah juga, dia tepuk tangan sebelah juga kayak orang gila, nggak masalah gitu. Itulah cinta gitu. Setelah bisa dibilang sekarang udah masuk tahun ke-21 ya. Ya. 21 di Indonesia. Sudah ada 4 karya memang diproduksi di Indonesia. Ya, 4 itu album melalui label ya. label. Sedangkan yang disiapkan Ya. itu banyak sekali. Ya. Dan semua selalu pesannya cinta. Ya. Nah, ada rencana berikutnya mungkin dengan situasi dunia yang saat ini, Ya. di mana orang sepertinya banyak yang kehilangan arah. Ya. Kehilangan arah, they lose their way. Apakah debu coba melihat situasi itu untuk membuat karya berikutnya yang memang melihat dunia yang Iya, sebenarnya begini, tanpa secara sengaja sudah arah ke sana. Istilahnya syair-syairnya itu. yang sudah disiapkan itu? Iya, jadi bukannya lihat situasi baru kita berkarya, tapi udah berkarya lalu situasinya berubah gitu. Oh, berarti dia melampaui zaman sebenarnya ya? Artinya bahwa syair-syairnya kalau dilihat udah disiapin, tahu-taunya semua situasinya berubah yang cocok dengan syairnya juga. Jadi memang lebih enak begitu. Karena kalau enggak kita kan akhirnya ngejar sebuah momentum. Dan itu juga memang di antara, kalau kita lihat itu di antara orang-orang pengikut. Tidak masalah menjadi pengikut kalau harus jadi, tetapi kalau sebagai seniman ini sebenarnya pendidik dunia. Jadi berkarya aja, nanti situasi dunia akan berubah sesuai dengan karyamu. Semakin dahsyat karyamu, dunia juga akan ikut gitu. Jadi seperti itu. benar. Jadi kebalik gitu. Jadi banyak orang berpikir, oh ini lagi rame begini, kita ikut itu. Ya pasarnya begitu. Tapi itu karena dia belum paham kalau pecinta, dia bukan ngejar pasar. Dia karena cinta, nanti pasarnya yang ngejar dia gitu. Beda gitu. Luar biasa. Sadar setelah mabuk